Jadi program ini akan menceritakan tentang berita-berita yang sedang up di media sosial, khususnya di geopolitik Palestina atau umumnya di politik global ya. Betul, Khususnya yang tentang isu-isu kemanusiaan ya Mas. berita yang jarang diangkat, sekarang kita bongkar perspektif baru yang kita dapat. Nah kali ini seperti biasa Mas Ogi akan menceritakan tentang isu-isu yang ada di Palestina yang lagi hype sekarang. Apa nih Mas Ogi? Silakan Mas Ogi. Oke Bang Eka, kemarin kita di Idul Adha itu ada berita yang kita dapat dari tepi barat, yaitu bagaimana rezim Zionis mencuri tepi barat dengan algoritma di hari Idul Adha. Nah, berita ini mengatakan bahwa pemukiman ilegal Israel ini sudah semakin masif terjadi di wilayah tepi barat. Di tepi barat saat ini ada algoritma yang memberitahukan kepada seluruh rakyat Palestina bahwa mereka dapat notifikasi tanah-tanah yang diklaim ataupun rumah-rumah yang mereka saat ini tempati itu diambil alih akan suatu saat menjadi milik Israel. Nah, algoritma ini sekarang lagi bersebaran di tepi barat, Bang Eka. Cara mencaplok wilayah itu kurang lebih seperti itu ya. Betul, sistem kerja apartheid itu kan begitu, Bang Eka. Apartheid itu suatu sistem yang dibangun untuk membuat masyarakatnya terblokade nih atau terpecah sehingga mereka memisahkan antara satu ras. Ya, seperti itulah yang membedakan ini ras, agama, dan budaya. Israel itu sedang membuat platform yang dibuka untuk warga Israel dan korporasi Israel. Tujuannya mendaftarkan, memformalkan kepemilikan tanah di wilayah tepi barat itu, yaitu sebesar 3.300 km persegi, dan 60% dari seluruh tepi barat yang diduki, tempat tinggalnya yaitu akan dimiliki milik Israel. Nah, data ini disampaikan analisa-analisa yang ditulis di media Israel sendiri. Kemudian di kota tua Hebron, warga-warga Palestina, kehidupan mereka sehari-hari itu dipantau penuh oleh Israel. Bahkan mungkin mereka pernah ke sana seperti atribut-atribut Palestina ataupun hal-hal yang berhubungan dengan Palestina itu sangat dilarang keras. Nah, ini algoritma yang coba dimainkan Israel di wilayah tepi barat. Kalau Bang Eka gimana tuh pengalaman? Faktanya di sana memang saya rasakan memang karena Hebron itu masih adalah kawasan yang masih pemukim Palestina, warga-warga aslinya ya. Ya. Jadi sedikit cerita, sebelum ke Hebron saya kan masuk ke Al-Aqsa-nya dulu tuh. Tadi nyambung dengan kata Mas Ogi, tidak boleh memakai atribut-atribut Palestina. Bahkan sampai kafieh-kafieh pun mereka larang. Makanya kita tidak bisa memakai kafieh-kafieh yang berbau nuansa-nuansa warna Palestina kan. Ya. Nah, waktu itu saya datang ke sebuah toko souvenir. Kamu tinggal di suatu negara, tapi kamu tidak berani memakai atribut sekecil itu gitu. Menurut saya, wow, sangat miris banget gitu kan. Itu yang membuat saya sangat sedih gitu. Bahkan dia sampai wanti-wanti beberapa kali, jangan pakai di negara ini, di sini berbahaya. Pakai di negaramu saja. Itu yang membuat saya cukup tersentuh ya. Dia hanya memberikan pin Palestina kecil, ya kecil banget gitu sampai dia takut gitu. Dan ketika ngomongin Palestina tuh, dia langsung menarik saya, jangan di tempat umum, agak di dalam aja. Jadi kan posisi tempat toko jualannya itu kan di lorong-lorong Al-Aqsa ya. Jadi dia nggak mau ngobrol Al-Aqsa itu di depan pintunya, udah masuk aja. Berarti kan setakut itu. Betul. Jadi takut ada mungkin apakah tentang dianya nantinya akan terjadi sesuatu tentang dia ataupun tentang para wisatawan di sana gitu. Saya ke Hebron itu sebelum bertemu dengan Bapak itu, karena di Hebron itu adalah salah satu tempat souvenir untuk para wisatawan. Oh gitu. Nah, yang sangat lumayan mirisnya lagi ketika saya mau masuk Hebron, jadi kan di sana tuh adalah kita akan mengunjungi makom-makom para nabi ya. Ya. Saya lupa makomnya itu kalau nggak salah Ada Nabi Ibrahim, di sana juga Nabi Sulaiman. Cuman boleh saya jelaskan sedikit, makom itu adalah napaktilas ya. Jadi mereka sebutnya bukan makam tapi makom. Kalau makom itu adalah napaktilasnya di situ. Belum tentu kuburannya di situ. Cuman si beliau nabi itu pernah di sana gitu. Nah, yang lucunya ketika saya mau masuk itu kita tertahan hampir 1-2 jam. Karena di sana dijaga ketat oleh Israel. Jadi bahkan kita tuh sempat nggak boleh bisa lewat sana. Cuman kata pemandu di sana, ditahan dulu
Sampai kita nggak, ya makanya dokumentasinya nggak banyak juga karena saya takut itu juga. Karena Ya. kata si pemandunya nanti bisa dirampas atau bisa dihapus atau apapun lah itulah ya, saya nggak mau juga lah ya, udah jauh-jauh gitu kan. سؤالات Bapak Ibu, ada banyak checkpoint di في برطة وسط بيت. ممكن تغرق Bapak Ibu, ada checkpoint lagi di sini. Mungkin di sana. Ya. Ini checkpoint mungkin 20 menit lalu ini baru ini ya. Jadi memang waktu itu saya di sweeping oleh Israel di bis itu, ya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Nah, fakta yang kata Mas Ogi tadi ceritakan itu benar adanya. Jadi warga di sana itu tidak bisa berjualan sebebas itu, Mas Ogi. Jadi kasarnya tuh dimiskinkan agar mereka tidak bisa berpenghasilan. Jadi padahal itu kota tempat souvenir, tapi nggak ada wisatawan ke sana, gimana coba Mas Ogi? Mau berpenghasilan seperti apa? Tidak ada kerja, atau ada barang. Lihatlah Bapak Ibu sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kiri tutup. Aku selalu waktu aku tinggal di Al-Quds Bapak Ibu, selalu waktu aku suka membeli di West Bank seperti Bethlehem, Nablus, Ramallah untuk tolong sebab ada checkpoint. Jadi itu adalah salah satu cara Israel untuk memiskinkan mereka agar tidak bertempat tinggal di situ. Akhirnya mereka hijrah ke tempat yang lebih ramai untuk mencari penghasilan. Nah, tempat yang kosong itu nanti mereka tempatin dan akan nextnya nanti akan akuisisi mereka, seolah-olah narasinya akan dirubah, mereka sudah meninggal atau sudah terkena hantaman. Jadi semiris itu Mas Ogi sih. Jadi ya mengerikan lah. Ya itulah berita yang kita lihat, memang algoritma bahkan sistem penjara itu perlahan-perlahan terus dilakukan Israel ya. Ya nggak heran juga kan, Palestina yang asalnya sebesar apa akhirnya mengecil, akhirnya kan cuma sedikit banget ya sampai sekarang ya. Benar-benar sekecil itulah. Jadi ya itulah yang dilakukan oleh para Zionis Israel. Ada yang bisa disampaikan lagi atau sudah cukup? Ya, jadi poin dari berita tentang bagaimana algoritma ini mempengaruhi privasi kehidupan warga Palestina di tepi barat, maka kita juga berperannya melalui media berarti ini, mereka terus suarakan Palestina, terus bicarakan Palestina. Nah, berita-berita ini sepertinya harus kita sampaikan nih. Oke, sahabat INH, untuk berita selengkapnya bisa cek selengkapnya di website gajahmedia.net. Untuk artikelnya bisa sekalian baca di situ. Yang belum follow silahkan follow gajahmedia.net. Semua ada di media, all platform media sosial ada. Ada Instagram, Facebook, Thread, and X.